Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan mengkaji kitab baru, dan insyaallah kita akan mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kenapa saya memilih kitab ini untuk kita kaji? Karena kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini kitab yang sangat komplit sekali. Khususnya bicara tentang Tauhid Al-Uluhiyah. Karena hampir sebagian besar karya-karya beliau itu bicara soal Tauhid Uluhiyah. Beda dengan karya-karya ulama sebelumnya. Seperti umpamanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala atau muridnya Imam Ibnul Qayyim, itu lebih banyak menitik beratkan kepada bab-bab tauhid asma dan sifat. Ya, sesuai dengan penyimpangan di zamannya masing-masing. Di zaman Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim memang penyimpangan banyak terjadi dalam bab nama dan sifat bagi Allah. Bukan berarti tidak ada penyimpangan dalam bab uluhiyah, ada, tetapi tidak terlampau banyak. Sementara di zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini justru yang mendominasi adalah penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Makanya hampir karya-karya beliau itu lebih banyak membantah soal tauhid uluhiyah ini. Dan yang paling lengkap adalah kitab Tauhid. Bahkan belum ada ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang membuat karya seperti kitab Tauhid. Sampai-sampai ulama menyebutnya sebagai juz'un min sahihil Bukhari. Seolah-olah kitab Tauhid itu bagian daripada kitab Sahih Bukhari, karena tartibnya sama persis. Bab, nanti dalil Quran, dalil daripada hadis-hadis Rasul, kemudian aqwal ulama salaf. Tetapi sebelum saya mengkaji kitab ini, kita akan kenalan dulu pengarangnya. Siapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini, supaya makin kenal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini terlahir di lingkungan para ulama. Jangan salah, beliau memiliki banyak ulama yang hidup di sekitarnya, terutama orang-orang dekatnya. Seperti ayahnya seorang qadhi, bahkan pakar dalam fikih Hambali. Kemudian kakeknya juga seorang ulama besar, Sulaiman ibn Ali, itu termasuk juga paman-pamannya itu para ulama besar di zaman itu. Sehingga wajar kalau kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi ulama juga, karena dia hidup di lingkungan dan keluarga para ulama. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini sudah hafal Quran sejak kecil. Sebelum balik dia sudah hafal Quran. Ada yang mengatakan di usia 10 tahun dia hafal Quran.
dan sangat mungkin sekali. Jarang orang 10 tahun hafal Quran secara mungkin. Kemudian dia suka dengan bacaan. Jadi kecil-kecil itu suka baca dia. Dan betul-betul dibimbing dan diarahkan oleh orang tuanya dan orang-orang terdekatnya. Makanya wajar kalau seandainya beliau menjadi ulama besar. Bahkan ayahnya sendiri, Abdul Wahab, itu sangat heran dengan anaknya Muhammad ini. Kok dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata? Kalau seandainya ayahnya saja heran, bagaimana kita? Ma'asyiral muslimin, adapun nama beliau adalah Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid ibni Yazid ibn Muhammad ibni Mushrif. Dan beliau dari Bani Tamim. Adapun tahun lahirnya, beliau dilahirkan tahun 1115 Hijriah, ataupun kalau dihitung tahun Masehi maka lahirnya di tahun 1703 Masehi. Beliau menikah dan memiliki anak-anak. Tapi luar biasa, nama anak-anak yang diberikan kepada anak-anak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini orang yang sangat cinta dengan Ahlul Bait. Dia punya anak namanya Hasan. Hasan putra Ali. Ya. Kemudian juga Husain. Husain juga putra Ali. Dua-duanya dijadikan nama oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk anaknya. Hasan, Husain, kemudian Ibrahim, kemudian Abdullah, kemudian Ali. Bahkan Ali itu ada 2, meninggal 1. Kemudian punya anak lagi, dikasih nama lagi Ali. Kemudian Abdul Aziz. Dari nama-nama putranya ini saja kita tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memang betul-betul sangat mencintai Ahlul Bait. Dan ini sekaligus tuduhan, membantah tuduhan. Karena ada orang-orang yang kemudian menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang Nasibi, atau lebih tepatnya Khawarij. Sementara orang-orang Nasibi itu para pembenci Ahlul Bait. Kalau memang Syekh ini adalah Nasibi, tergolong para pembenci Ahlul Bait, kenapa pula anak-anaknya diberi nama anak-anak daripada Ali bin Abi Thalib? Nama-namanya itu Hasan, Husain, bahkan Ali sendiri namanya. Jadi tidak benar tuduhan itu. Beliau adalah pencinta Ahlul Bait. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para ulama salaf sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, apabila mereka sudah menyerap ilmu di daerahnya, maka biasanya mereka rihlah untuk thalabatul ilmi. Dan rihlah thalabatul ilmi itu adalah budaya bukan para ulama saja, hatta para nabi sekalipun. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam rihlah bersama Yusa ibn Nun untuk belajar kepada Khidir. Begitulah rihlah bukan hanya budaya para ulama, bahkan para nabi. Bahkan di zaman Nabi SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mendengar hadis. Tapi yang mendengar hadis ini tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi mendengar dari sahabat lain. Sahabat lain itulah yang mendengar langsung dari Nabi. Kemudian setelah ditanya, sahabat yang langsung mendengar dari Nabi itu namanya Abdullah ibnu Unais, dan dia ada di Syam, sementara Jabir ada di Madinah. Syam ke Madinah itu bukan perjalanan pendek,
harus menempuh perjalanan dengan unta itu bisa 1 bulan tuh. Ketika kemudian Jabir mengetahui bahwa hadis yang ia dengar dari sahabat yang tinggal di Madinah, rupanya bukan sahabat itu yang mendengar langsung dari Rasul, tapi dia mendengar dari Abdullah ibn Unais dan dia ada di Syam. Langsung dia menyediakan unta dengan segenap perbekalannya, kemudian memacu untanya dari Madinah ke Syam, hanya ingin memastikan bahwa Abdullah ibn Unais mendengar hadis yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja. Datang kepada Abdullah ibn Unais, kemudian menanyakan, wahai Abdullah ibn Unais, benarkah kau mendengar langsung dari Rasul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan, kelak pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan telanjang bulat, tanpa alas kaki dan tanpa dikhitan. Kata Abdullah ibn Unais, ya aku mendengar langsung dari Nabi, katanya. Habis itu Jabir pulang lagi, padahal sudah hafal hadis itu juga. Tetapi di zaman itu orang sangat mementingkan sanad ulu. Sanad ulu itu artinya sanad yang lebih dekat kepada Nabi. Sementara sanad nazil itu sanad yang jauh dari Nabi. Dan mereka sangat bangga kalau seandainya punya sanad yang sangat tinggi, yang lebih dekat kepada Nabi SAW. Makanya dikejarnya Abdullah ibn Unais sampai ke Syam tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Belum lagi kalau kita bercerita tentang madzhabul arba', bagaimana Abu Hanifah rihlah, bagaimana Imam Ahmad yang luar biasa lagi, 2 kali keliling dunia tuh, sampai dikatakan tafa Ahmad marrataini hatta jama'al musnad. Imam Ahmad itu sampai keliling dunia 2 kali, sampai berhasil mengumpulkan musnad yang kita kenal hari ini dengan musnad Imam Ahmad. Kemudian Imam Syafi'i, jangan tanya Imam Syafi'i, dari 4 madhab ini yang tidak rihlah itu cuma 1, Imam Malik. Imam Malik tidak pernah belajar di mana-mana negeri pun. Dia hanya belajar dari ulama Madinah. Kalaupun dia ke Mekah bukan untuk belajar, hanya haji saja. Tetapi walaupun demikian, karena di zaman itu memang para ulama banyak berkumpul di Madinah, sehingga Imam Malik mencukupkan ilmu dari penduduk Madinah. Makanya Imam Malik gelarnya dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Tapi umumnya para ulama semua rihlah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Al-Baihaqi, Daruqutni. Kalau kita lihat biografi mereka luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, semua rihlah. Lah termasuk juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Setelah dia merasa cukup ilmu dari ayahnya, dari kakeknya, dari pamannya, dan dari ulama di daerahnya, maka dia mulai keluar ke Mekah untuk haji. Sekalian rihlah menuju Madinah. Di Madinah inilah dia belajar banyak kepada para ulama Madinah. Kemudian dia pun melanjutkan sampai ke Basrah, sampai ke Kufah, dan negeri-negeri yang lainnya. Sampai ketika dikira cukup tuh ilmu yang sudah ia dapati, baru kemudian dia pulang. Ada yang mengatakan di usia 37 tahun atau 76 tahun dia pulang ke kampungnya untuk berdakwah. Lah karena ayahnya ini seorang qadhi, seorang hakim, dan selalu dipindah-pindahkan dari satu daerah ke daerah lainnya. Lah kebetulan ketika itu ayahnya tidak lagi jadi qadhi di Uyainah tempat kelahirannya, tetapi di tempat lain yang namanya Huraimilah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian pulang ke rumah ayahnya di Huraimilah. Mulailah dia melancarkan dakwah tauhid. 2 tahun dia berdakwah di Huraimilah ini. Dakwahnya sangat pesat sekali. Banyak anak-anak muda yang sadar. Banyak anak-anak muda dari macam-macam daerah datang untuk belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Masalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia bukan tipe
ulama soleh saja, tetapi ulama muslih. Ada soleh, ada muslih. Soleh itu artinya memperbaiki diri sendiri. Muslih itu memperbaiki orang. Di zaman Nabi SAW banyak orang-orang di zaman Rasul, di zaman jahiliyah itu, orang-orang yang tidak menyembah berhala banyak. Seperti ayahanda Sa'id ibn Zaid, itu tidak menyembah berhala. Kemudian Waraqah ibn Naufal tidak menyembah berhala. Dan banyak sederetan orang-orang yang di zaman jahiliyah itu tidak menyembah berhala, dan orang-orang kafir jahiliyah tahu orang-orang itu tidak suka dengan berhala. Tetapi mereka tidak dimusuhi sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mengajak orang. Kebaikan mereka itu hanya diamalkan diri sendiri saja. Beda pula dengan Nabi. Nabi SAW bukan hanya memperbaiki dirinya, tetapi mengajak orang untuk baik. Dia melarang orang untuk menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Bangkitlah orang-orang memusuhi Nabi SAW. Lah itulah kondisinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sekitar daerah dia banyak para ulama, tetapi ulama-ulama di sekitarnya mereka hanya bisa diam ketika melihat kemungkaran. Mereka hanya berdakwah itu memperbaiki diri saja. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya saleh tapi muslih. Bukan hanya memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga berusaha memperbaiki orang, mencegat manusia dari kesyirikan. Karena di zaman beliau ini banyak perdukunan di mana-mana. Orang yakin dan percaya dengan tangkal-tangkal. Belum lagi kesyirikan menyembah kuburan, pohon-pohon dan begitu seterusnya. Apalagi di zaman itu ada kuburan yang sangat diagungkan. Kuburan Zaid ibni Umar ibn al-Khattab yang mati syahid dalam perang Yamamah. Itu dikubur di Uyainah, diagungkan. Banyak orang yang datang ke kuburan itu meminta-minta, saking diagungkannya. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bangkit ketika itu, berusaha untuk mendakwahkan dakwah tauhid, memberantas dunia perdukunan, dunia tangkal-tangkal dan jimat, dunia kesyirikan, meminta-minta kepada keramat-keramat dan kuburan-kuburan para wali. Itulah tujuan dakwah beliau. Lah dari sinilah mulai terjadi penentangan. Apalagi ketika kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga berusaha melarang perbuatan yang dilakukan orang-orang fasik seperti minum khamar, berzina, macam-macam. Akhirnya di Huraimilah ini banyak anak-anak muda yang sakit hati, walaupun tidak sedikit yang menerima dakwahnya. Lah yang sakit hati ini, preman-preman ini, orang-orang fasik ini, mulai buat ulah, mencoba untuk melakukan pembunuhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya karena nyawanya terancam, akhirnya kemudian ayahnya kemudian berpindah dari Huraimilah kembali ke daerahnya Uyainah demi menjaga keselamatan putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Maka dia pulang ke halaman kampungnya, berdakwah di kampungnya sendiri, Uyainah. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan amirnya Uyainah itu namanya Muhammad siapa namanya, lupa saya, Ibn Muammar, ya. Ahmad ibn Muammar itu hakim daripada Uyainah ketika itu. Ketika melihat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rupanya dia suka. Akhirnya dia sokong tuh dakwahnya tuh. Lah ketika dakwah itu disokong oleh pemerintah ikhwan, tentu akan mudah jalannya kan. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah semakin gencar, memberantas kesyirikan, mengajak orang ke dalam tauhid, dan dari mana-mana negeri datang ke Uyainah untuk belajar. Coba bayangkan. Maka makin senanglah kemudian Ibn Muammar ini, Amir Uyainah ini. Masalahnya
ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mulai menegakkan hukum hudud syariat Islam. Karena ketika itu ada wanita pezina datang kepada Amir Uyainah ini, mengaku kalau dia sudah berzina dan ingin dirajam. Persis seperti di zaman Rasul, ada wanita Ghamidiyah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku berzina, bersihkan aku. Lah, seperti itulah wanita ini datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kepada Amir ibn Uyainah ini. Amir Uyainah ini, bahwa dia seorang wanita yang berzina dan ingin dirajam karena dia seorang wanita yang sudah menikah. Dan ingat bahwa pengakuan itu sekuat-kuat dalil, nggak perlu saksi. Kalau sudah ngaku tidak perlu saksi dalam Islam. Perlu saksi itu kalau tak ngaku, datangkan pas saksi. Kalau ngaku buat apa saksi? Udah ngaku orangnya. Ya. Akhirnya ditegakkan hudud di situ, ditegakkan hukum rajam sampai mati. Lah, penegakan hukum hudud ini menyebar ke kabilah-kabilah yang lainnya, sampailah kepada kabilah Ihsa. Kabilah Ihsa ini kabilah besar, ya, di mana amirnya Ihsa ini marah, kemudian menyurati Ibn Muammar yang ketika itu menjadi amir di tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Uyainah. Kemudian isi suratnya bahwa Amir Uyainah diminta untuk mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alasannya apa? Membuat kekacauan katanya. Kalau tidak mau diusir, maka dia mengancam tidak akan lagi mengirim berbagai macam kebutuhan bagi Uyainah dari Ihsa. Karena ketika itu Uyainah ini di bawah kekuasaan Ihsa. Jadi gaji-gaji para pejabat, gaji-gaji para pemimpin Uyainah itu semua dari Ihsa. Sehingga Amir Ihsa itu mengancam, kalau kata ngusir Muhammad bin Abdul Wahab ini, kami akan bekukan tuh uangnya. Kalian tidak akan dapat lagi bantuan dari kami. Mulailah kemudian Amir Uyainah ini sedikit gamang nih. Cemana ini? Kemudian dia mulai berdiskusi dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh ini berusaha untuk mengingatkan kepada Amir Uyainah ini, bahkan menjanjikan bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti tolong kita, tenang saja. Tetapi tetap saja dia merasa gamang, tidak yakin gitu ya. Akhirnya dengan berat hati meminta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keluar dari kampung halaman tempat kelahirannya sendiri. Coba, Uyainah yang dilahirkan di situ, dibesarkan di situ. Nah, sekarang dia sudah berdakwah di situ, tiba-tiba diusir dari kampung halamannya, kan berat, ikhwan. Maka kasusnya sama dengan Nabi SAW, diusir dari kampung halamannya Mekah. Rasul berat, sampai ketika Rasul naik di atas ketinggian memandang Ka'bah dan mengatakan, demi Allah wahai Ka'bah, engkau ini adalah sesuatu yang sangat mulia di sisiku, sangat agung di sisiku. Kalaulah bukan karena kaumku mengusir diriku, tentu aku tidak akan meninggalkan kamu. Jadi Nabi SAW juga berat itu meninggalkan Mekah tuh. Itulah yang dirasakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Tapi begitulah dakwah. Setiap dakwah tauhid pasti ada tantangan, ikhwan. Antum kalau ngajak manusia ke dalam tauhid, memberantas kesyirikan, siap-siap aja antum dimusuhi itu. Tapi kalau antum tidak ingin dimusuhi, ya sudahlah, kayak biasa aja. Ngaji, pulang ke rumah sholat, puasa, sedekah, ngaji lagi. Antum gak akan dimusuhi itu kalau gitu. Tapi kalau sudah negor tetangga yang pakai jimat, itu tak boleh itu, syirik itu. Mulai nih. Kapan kau jadi ustad katanya? Mulai gitu ya kan. Kalau kita sudah negor orang tuh, itu di situ mulai bertentangannya tuh. Karena tidak semua orang itu bisa dinasehati, dan tidak semua orang mau menerima nasihat, itu masalahnya.
Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diusir dari kampung halamannya, terpaksalah dia jalan kaki di tengah-tengah terik matahari menuju mana? Menuju Dzir'iyah namanya. Dzir'iyah. Yang ketika itu Dzir'iyah itu dipimpin oleh Ahlus Su'ud. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian dia sampai di Dzir'iyah, kebetulan dia punya murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Dzir'iyah itu. Ada yang mengatakan, dan itu murid senior dia, namanya Ahmad ibn Sulaim. Ahmad ibn Sulaim ini murid seniornya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia orang Dzir'iyah. Jadi ketika dia di Dzir'iyah itu, kebetulan dia juga mengajar. Lah salah satu murid daripada muridnya Syekh ini adalah istri daripada penguasa Dzir'iyah. Istri daripada penguasa Dzir'iyah Muhammad Saud ini. Akhirnya kemudian ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian minta perlindungan dari salah satu muridnya yang berada di Dzir'iyah ini, merasa sedihlah ini Ibn Sulaim ini. Kenapa gurunya sampai seperti itu? Akhirnya kemudian cobalah dia melobi salah satu muridnya. Kebetulan muridnya ini adalah istri daripada penguasa situ. Artinya sudah ngaji gitu ya. Ketika kemudian istrinya mendengar, dan dia seorang wanita salihah, bukan hanya wanita saleh juga talibul ilmi, kemudian dia merasa bahagia dengan kedatangan Syekh ini. Mulailah dia merayu suaminya supaya Syekh tinggal di negeri Dzir'iyah dan berdakwah di situ. Awalnya suaminya tidak mau awalnya itu Muhammad ibn Saud itu. Tapi karena kemudian Muhammad ibn Saud ini dirayu oleh istrinya, terus dirayu, akhirnya leleh juga. Mau juga dia menerima Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Terkadang pengaruh istri ini kalau positif ya kadang lambat kadang cepat, tapi umumnya biasanya lambat. Pengaruh istri yang positif ya. Tapi kalau pengaruh istri yang negatif, wah itu cepat tuh. Ya, bang, tetangga mobil bagus, kapan kita ganti? Paling cepat tuh. Langsung otaknya kepikiran tuh kan. Tapi kalau positif, kapan bang sholat bang? Udah 3 tahun kita nikah tak sholat, nggak peduli dia. Kalau positif itu loadingnya lambat tuh biasanya. Tapi kalau sudah perkara negatif, wah paling cepat tuh reaksinya suami itu. Nah ini lihat. Tetapi tidak semua laki-laki kan begitu. Ada juga yang cepat gitu ya, seperti Muhammad ibn Saud ini. Dibisikin oleh istrinya, akhirnya hidayah masuk. Mulailah dia mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini Ibni Suwailim ini ketakutan tuh ketika Amir Dzir'iyah datang ke rumahnya. Ada apa nih, apa menangkap Syekh kan begitu ya? Rupanya ketika kemudian datang, kemudian ngobrol 4 mata baik-baik, entah gimana ceritanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bisa meyakinkan Amir Dzir'iyah ini. Sampai Amir Dzir'iyah ini siap untuk menampung Syekh di daerahnya dan memfasilitasi setiap dakwahnya. Tetapi dia memberikan syarat ketika itu. Ya Syekh, sekiranya dakwahmu berkembang di Dzir'iyah ini, apakah setelah pengikutmu banyak kau akan memberontak kepadaku, katanya. Maka kata Syekh, tidak ada keinginan aku berontak. Keinginanku hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Negara-negaramu, nggak ada urusan saya dengan kekuasaan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya hanya ingin berdakwah saja. Maka ditulislah sebagai kesepakatan. Makanya kenapa kemudian kesepakatan ini masih berlaku sampai hari ini kan di negara Saudi. Kalau yang jadi raja semua keturunan Muhammad ibn Saud. Tapi kalau sudah cerita fatwa yang berkaitan dengan keagamaan seperti Lajnah Daimah,
riset fatwa Saudi Arabia itu semua dipegang oleh keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau dikenal sekarang dengan Alu Syekh namanya. Sampai sekarang tuh perjanjiannya berlaku. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, betul dalam hitungan sesingkat-singkatnya nih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah di Dziriyah ini. Akhirnya satu Dziriyah semua mengaji dan mengikuti akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga datang dari mana-mana negeri, bukan dari Dziriyah saja, dari mana-mana negeri datang, sampai akhirnya dikenal tuh namanya. Ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkenal dan makin banyak murid jadi Dziriyah, terdengar kepada Amir Uyainah, tempat kampung kelahirannya. Kemudian Amir Uyainah mengirim surat meminta agar Syekh Muhammad bin Abdullah balik lagi ke kampungnya katanya. Ada kasep lah bahasanya. Dulu tak mau, sekarang minta balik lagi gitu. Gitu ya. Karena namanya sudah besar, muridnya ada banyak kan itu. Jadi Ibn Muammar ini mau lagi, Syekh kalau balik lagi lah ke kampung halaman nih, kita berhajat kepadamu katanya. Enggak apa-apa, kita enggak dapat dana dari Amir Isa, enggak apa-apa katanya. Yang penting dakwahmu di sini katanya. Tetapi dihalang-halangi oleh Muhammad Saud, tak boleh. Ini ulama kami di sini. Biarkan dia berdakwah di sini. Akhirnya berkembang pesat. Begitulah ikhwan, kalau sebuah dakwah ditopang dengan pemerintah, difasilitasi, itu akan cepat menyebar di mana-mana. Tapi kalau dakwah itu sudah bertentangan dengan pemerintah, apalagi menjadi musuh pemerintah, sebentar saja ditangkap. Ya, dibuatkan pasal karet, masukkan ke sel. Kan begitu ya? Ya. Makanya kenapa dalam Islam kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Nabi SAW mengatakan was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya. Kita harus tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kita seorang budak sahaya. Enggak boleh kita bertentangan dengan pemerintah. Dan itu dicerminkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana dia bergandeng tangan dengan pemerintah menyebarkan dakwah tauhid, sehingga waktu yang sangat singkat tersebarlah bendera tauhid bukan hanya di sekitar Dziriyah, tetapi di kabilah-kabilah yang lainnya. Ketika dari mana-mana kemudian terpengaruh dengan dakwahnya. Saya ulangi dari awal, setiap pendakwah kebenaran pasti akan muncul orang-orang hasad. Kalau antum menyampaikan dakwah hak, akan ada tuh orang-orang yang hasad, yang tidak suka dengan kita itu. Yang itu yang dirasakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika dakwahnya sudah menyebar, mulailah banyak daerah-daerah di luar daripada Dziriyah, mereka hasad, tidak suka dengan dakwah ini. Mulailah mereka menyebar fitnah. Macam-macam dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan dia tidak cinta Nabi lah, dia dikatakan begini, macam-macam fitnah itu, yang kemudian dibantah sendiri oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam berbagai macam kitabnya itu, tentang tuduhan-tuduhan fitnah itu. Tetapi tidak mungkin dibiarkan. Makanya kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha untuk bicara dengan Muhammad Ibn Saud ini, bahwa kita harus menegakkan jihad. Kita harus menegakkan jihad untuk menegakkan kebenaran. Akhirnya setuju, maka dibuatlah semacam pasukan perang. Kemudian siapapun kabilah-kabilah di sekitar Dziriyah yang tidak mau menerima dakwah tauhid diperangi. Akhirnya lambat laun yang tadinya daerah kecil Dziriyah ini akhirnya semakin meluas sampai ke daratan Yaman, sampai ke Syam. Bayangkan, sampai ke Hijaz. Akhirnya hari ini kita lihat Saudi Arabia itulah hasil daripada perannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam rangka menegakkan tauhid dan keluarga Muhammad ibn Saud. Kita bisa saksikan hari ini bagaimana negara Saudi itu betul-betul berusaha untuk mendakwahkan tauhid. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla.
Tapi kita lihat kalau kita lebih dalam lagi membicarakan tentang biografi beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Salah satunya adalah bahwa dia enggan untuk atau mengkafirkan orang yang bertawasul, atau dia mengkafirkan Busairi, seorang ulama sufi, ataupun mengingkari tidak boleh ziarah kubur, ataupun mengkafirkan orang yang bersumpah kepada selain Allah, ataupun dia mengatakan bahwa dia membatalkan tentang madzhabul arba'ah, macam-macam. Maka semua dibantah dalam bukunya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bukunya itu, beliau mengatakan, "Idza tabayyana hadza fal masail allati syana'a biha minha." Apabila sudah terang seperti ini, maka masalah-masalah yang dituduhkan kepadaku dengannya, ma huwa minal buhtani zahir, tidak lebih dan kurang kecuali itu hanya kedustaan. Aku tidak pernah mengucapkannya. Seperti inni mubtilu kutubal madzahib, aku membatalkan kitab madhab-madhab. Aku tidak pernah membatalkan kitab madhab. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga belajar madhab. Bapaknya itu seorang madhab Hambali. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam fikihnya sangat fanatik dengan madhab Hambali, bahkan tidak keluar dari madhab Hambali. Cemana dia membatalkan madhab-madhab sementara dia seorang fanatik madhab Hambali? Makanya lihat kerajaan Saudi kan, secara fikih mereka Hambali. Kalau kita kan Syafi'i di sini, kalau di sana Hambali. Ya, karena tadi asar pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari segi fikih mengikuti madhab Ahmad. Makanya Saudi Arabia lebih memegang kepada madhab Ahmad Hambali, lain dengan kita Syafi'i di sini. Kemudian kata beliau, inni aqul inna nasa min sittu mi'ati sanah laisu ala syai'. Inni adda'il ijtihad, inni kharijun anit taqlid, inni aqulu inna ikhtilafal ulama niqmatun. Kemudian juga inni ukaffiru man tawassala bis salihin, inni ukaffiru Busairi liqaulihi ya akramal khalqi, inni aqulu law aqdara ala hadmil hajarir rasul la hadamtuha, katanya. Dan begitu seterusnya, dia ingkari semuanya. Dia katakan tidak benar aku ini membatalkan kitab-kitab mazhab. Tidak benar juga saya katakan bahwa manusia sebelum 600 tahun mereka tidak ada apa-apanya. Dan saya juga tidak pernah mengaku dengan ijtihad, keluar dari taklid. Ikhtilaf ulama itu bencana. Aku kafirkan orang-orang yang bertawasul dengan orang-orang saleh. Aku kafirkan seorang ulama sufi yang namanya Busairi gara-gara mengucapkan ya akramal khalqi. Dan begitu seterusnya. Dia ingkari, dia tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi lihat sekarang tuduhan-tuduhan itu, ya, bahwa orang yang mendakwahkan dakwah sunnah, mereka menuduh kita ini sebagai takfiri kan. Itu kelompok takfiri itu, suka mengkafir-kafirkan. Ziarah kubur saja tidak boleh. Kata siapa ziarah kubur tidak boleh? Silakan ziarah kubur, tapi kan ngikuti aturan-aturan yang diajarkan Nabi kan begitu. Silakan ziarah kubur. Rasul yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah, karena dengan itu mengingatkan kalian dengan akhirat. Ya. Justru Nabi memerintahkan kita ziarah kubur. Tapi kalau yang dimaksud ziarah kubur itu meminta-minta ke kuburan, ini masalah. Ya, ingat dulu waktu masih ramai-ramai negeri kita ini, judi-judi dulu ya, judi-judi togel apa kan, orkas atau apa dulu tuh kan. Itu cari nomor sampai ke kuburan, ikhwan. Jangan salah. Sampai nginep-nginep di kuburan. Minta sama kubur, ya, wahai penghuni kubur nih, nomor buntut berapa katanya. Akhirnya nggak dikasih buntut, dikasih kepala pula. Coba bayangkan, sudah syirik minta ke kuburan, haram lagi kan, kuadrat tuh dosanya. Ya. Jadi yang dilarang itu melakukan kesyirikan. Kalau datang ke kuburan ziarah kubur, itu sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa
kitab ini sangat bagus sekali ya untuk kita kaji, karena bagaimanapun menyangkut tentang tauhid dan akidah. Dan hari ini belajar tauhid itu sangat mendesak sekali. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat di masyarakat umumnya, yang namanya kesyirikan itu sudah lengkap, dari syirik kecil sampai syirik besar itu ada di sekitar kita. Ya, mulai orang datang ke dukun sampai orang jadi dukun. Mulai orang yang datang beli jimat sampai dia pembuat jimat, pembuat rajahnya. Kemudian juga masih ada juga orang yang kemudian yakin dan percaya dengan keramat-keramat, keleni-keleni, kemudian meminta-minta di kuburan dan begitu seterusnya. Dan itu nampak di tengah-tengah masyarakat kita ini. Belum lagi jauhnya mereka dari solat, jauhnya mereka dari Quran, jauhnya mereka dari majelis ta'lim. Wah, sudah itu penyebabnya. Makanya kenapa kita milih kitab tauhid ini sekali lagi, karena belajar tauhid ini sangat mendesak dan jangan pernah bosan. Ah Ustaz, saya pernah belajar kitab itu. Ya, pernah belajar, tapi mengulang-ulang kitab tauhid ini apa salahnya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengarang kitab tauhid saja, dia ajarkan ke murid-muridnya berulang-ulang. Dia yang ngarang, dia yang ngajar, diulang-ulang. Ini bukan karya kita. Alhamdulillah kita sudah dikaryakan orang, tinggal baca saja. Karena tidak ada kitab yang paling detil bicara tentang tauhid uluhiyah melebihi kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara tauhid uluhiyah itu adalah ujung ataupun maksud daripada diutusnya para nabi dan rasul. Kenapa diutusnya para nabi dan rasul? Untuk menegakkan tauhid kan. Kenapa Quran dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan? Karena menegakkan tauhid. Kenapa disyariatkan jihad sehingga harus perang? Karena tauhid. Dan itulah ghayah penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Para ahli tafsir mengatakan ai liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Dan tauhid di sini maksudnya adalah tauhidul uluhiyah yang kita akan kaji di sini. Sebab kalau tauhid rububiyah itu tauhid fitrah. Ya. Semua orang ada di dada-dada tauhid rububiyah itu. Sampai di orang-orang musyrik sekalipun sudah tertanam tauhid itu. Apa sih tauhid uluhiyah dan rububiyah itu? Kalau rububiyah itu bicara tentang af'alillah. Semua perbuatan Allah. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah kasih rizki dan begitu seterusnya. Yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu disebut rububiyah. Tapi yang berkaitan dengan kita hamba, peribadatan kita kepada Allah seperti solat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya, itu tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan uluhiyah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan cara beribadah. Tapi kalau rububiyah semua orang tertanam. Coba tanyalah antum kepada orang-orang yang di luar daripada Islam tuh. Tanya kepada orang Nasrani, tanya kepada orang Yahudi, hatta kepada orang-orang Majusi sekalipun. Tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, semua akan jawab Tuhan. Pasti mereka mengatakan Tuhan. Walaupun kenyataannya ada yang punya 3 Tuhan, ya kan? Ada yang mengatakan Tuhan punya anak, kan begitu ya. Tapi intinya bahwa fitrah itu sudah tertanam. Kapan fitrah itu ditanamkan? Saat Adam diusap punggungnya, kemudian keluar ruhnya, kemudian Allah bercakap dengan seluruh ruh dari keturunannya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Alastu birabb, Rabb itu rububiyah artinya. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Semua ruh itu mengatakan qalu bala syahidna, iya kami mengakui engkau Rabb kami dan kami bersaksi soal itu. Sejak itulah tertanam fitrah rububiyah. Makanya walaupun manusia itu tinggal di pedalaman hutan sekalipun, tidak ada ustadz datang ke situ, ya, tidak ada kiai datang ke situ, tidak ada Quran datang ke situ, tidak ada pendeta mungkin dari agama-agama yang lain datang ke situ. Memang dia hidup di hutan,
hidup di situ dari mulai kecil sampai besar, sampai turun temurun di situ. Kita lihat tuh, yang kita sebut dengan orang primitif tuh. Seprimitif-primitifnya orang tinggal di hutan itu, pasti mereka punya Tuhan. Tidak mungkin tidak punya Tuhan. Walaupun Tuhannya salah, entah akar yang disembah dia, entah pohon yang disembah dia, entah danau yang disembah dia, entah ular sendok yang disembah dia, kan begitu kan? Terserahlah apa yang disembah, tapi dalam hatinya bahwa oh, rupanya ada Tuhan, kan begitu intinya ya. Jadi mereka itu pasti mencari Tuhan tuh. Lah itulah fitrah rububiyah namanya. Walaupun kemudian salah sembah gitu. Ya salah sembah itu karena tidak ada ustaz aja datang ke situ. Kalau ada ustaz datang ke situ mendakwahkan dakwah tauhid yang benar, pasti mereka tidak sembarang sembah kan? Pasti mereka akan diluruskan fitrahnya, ini yang benar, ini loh Tuhan yang berhak disembah, begini cara menyembahnya. Tapi karena tidak ada orang yang datang ke situ, ya seperti itulah mereka. Akhirnya sudah salah menentukan sesembahan, salah pula cara menyembahnya. Ya, karena tidak ada yang membimbing mereka. Tapi fitrah tauhid rububiyah itu sudah ada. Beda dengan uluhiyah. Kalau uluhiyah ini harus diajarkan, ya, harus dijelaskan. Makanya pentingnya kita belajar kitab ini supaya bisa kita dakwahkan minimalnya lah, walaupun tidak kepada orang jauh tetapi kepada orang-orang dekat di sekitar kita. Entah kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara, bibi, paman dan begitu seterusnya. Karena masih banyak orang-orang yang tidak kenal dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.